Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Apa kabar semua siswa di rumah? Semoga kita selalu diberi kesehatan di masa pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia. Sebaiknya untuk masa sekarang ini kita hindari keramaian, jaga jarak, gunakan masker, cuci tangan habis dari luar rumah, dan jangan lupa minum vitamin C. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Adapun tujuan pembelajaran kita memahami sumber daya yang dibutuhkan untuk usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Baik, di sini siswa nanti dapat mempelajari bagaimana sumber daya yang dibutuhkan untuk usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Indonesia adalah negara yang mempunyai kekayaan masakan yang sangat luar biasa, baik dari ragam maupun ciri khas cita rasa. Hampir semua tempat di Indonesia mempunyai masakan khas, dari yang diolah secara tradisional maupun sampai modern. Bahkan banyak sekali varian Grass muncul sebagai hasil eksperimen dan modifikasi. Makanan khas tempat tersebut memakai materi pangan nabati hewani yang menjadi protein dan unggulan daerah. Beberapa tempat bahkan mempunyai lebih dari satu masakan khas daerah. Sebagai pola Jawa Barat, dengan materi baku utama singkong adalah masakan yang menjadi masakan khas berupa tape, suwir-suwir dodol, ya, perol tape dan juga brownies tape. Ya, ada bahkan sekarang di Batam olahan dari durian, ya. Ada macam-macam olahan durian. Sekarang banyak, ya. Terus rasanya pun sangat variatif. Hal itu menunjukkan bahwa perjuangan masakan khas tempat memanfaatkan sumber daya alam. Namun untuk menciptakan sebuah produk masakan khas daerah, bukan hanya sumber daya alam saja yang kita butuhkan, namun sumber daya yang dibutuhkan untuk menciptakan perjuangan masakan khas daerah ini, pertama yaitu adanya manusia. Dalam sebuah acara usaha, insani yakni faktor paling penting adalah sebab insan yakni pelaku yang melakukan proses kerja untuk menciptakan tujuan yang diinginkan. Sumber daya insani yang dibutuhkan dalam perjuangan masakan khas tempat berupa tenaga kerja, terdidik, dan terlatih. Ya, makanya di sini anak-anak belajar tentang kewirausahaan. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah siswa. Atau siapa yang insani yang ingin terjun ke bidang usaha. Kedua, adanya uang, ya. Uang dibutuhkan untuk membiayai semua kebutuhan yang dibutuhkan selama proses produksi. Seperti untuk pembiayaan atau pembelian materi baku yang akan diolah, perawatan mesin produksi, dan menggaji para karyawan. Yang ketiga adalah material. Material yakni bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi sebuah usaha. Material terdiri dari material mentah, material setengah jadi, dan material jadi. Biasanya untuk menciptakan masakan khas daerah dipakai material mentah untuk lalu diolah menjadi material jadi. Untuk berikutnya yang keempat adalah mesin, ya, atau peralatan. Mesin yakni salah satu sarana yang sangat dibutuhkan dalam sebuah proses produksi. Saat ini sering dikembangkannya zaman dan teknologi yang semakin canggih, ya. Alat-alat yang mendukung proses produksi pun juga turut menjadi lebih canggih, sehingga sanggup menghemat biaya dan tenaga, bahkan sanggup menciptakan bentuk dan tampilan produksi menjadi bagus. Yang berikutnya adalah metode. Cara kerja. Metode
yakni penempatan kerja atau tips-tips ya, atau resep ya, seperti ini. Untuk menciptakan tujuan dalam sebuah proses produksi, seorang wirausaha harus mempunyai pengetahuan perihal cara kerja atau cara kerja pembuatan suatu produk masakan khas tempat untuk menghasilkan produk yang baik, sehingga produk yang dihasilkan lebih memuaskan. Jadi tidak hanya punya uang ya, tidak hanya punya material, tidak hanya punya mesin, tapi juga kita harus cekatan atau kita terampil ya, bagaimana cara mengolahnya. Oke, cara kerjanya, apa yang akan kita lakukan. Berikutnya adalah market. Maksudnya adalah pemasaran menjadi tujuan final dari produksi masakan khas daerah. Artinya adalah tujuan pangsa pasar kita siapa? Contohnya seperti ini. Oke, apakah anak-anak? Apakah orang dewasa? Ya, pemasaran merupakan hal sangat penting. Alasan yakni apabila pemasaran tidak berjalan lancar, modal produksi tidak akan kembali. Dan proses produksi terpaksa akan dihentikan. Jika proses produksi dilarang, maka wirausaha akan kehilangan pekerjaan. Oleh alasannya yakni itu, seorang wirausaha dituntut untuk mempunyai pengetahuan perihal bagaimana cara memasarkan suatu produk, sehingga produk yang dihasilkan dengan gampang sanggup dikenal oleh konsumen. Oke. Nah, 6 hal tadi. Pertama ada manusia atau man, lalu ada material, ada metode, ada uang, ada mesin, ada market. Baik anak-anak, oke, Bapak ada punya tugas, buatlah sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat otak-otak Tanjung Pinang yang biasa kalian sudah kenal. Sekarang kalian buat 6M tadi. Kira-kira untuk membuat otak-otak Tanjung Pinang itu ya, bagaimana caranya, langkah-langkahnya.